Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas ekonomi SMA IT Al-Uswa Surabaya. Ekonomi mudah dan berdaya guna. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi perpajakan. Tentang apa sajakah itu? Yaitu tentang tantangan, alur administrasi, sistem pemungutan, dan jenis-jenis pajak. Mohon disimak dengan baik. Yang pertama, kita akan membahas tentang tantangan pemungutan pajak. Coba disimak video berikut ini. Pemerintah demi menggenjot penerimaan pajak daerah, sejumlah daerah memberikan peringatan kepada wajib pajak yang masih menunggak. Salah satunya lewat pemasangan pelang peringatan sejumlah lokasi yang menunggak pajak bumi dan bangunan. Dari 15 rumah, salah satu lokasi yang dipasang pelang peringatan berada di Jalan Johar, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan data dari Unit Pelayanan Pajak Daerah Kecamatan Menteng, unit rumah ini masih menunggak pajak bumi dan bangunan sekitar 500 juta rupiah. Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah atau UPD Menteng, Mati menyatakan ada 15 properti yang sampai saat ini masih belum melunasi pajak bumi dan bangunannya. Diduga total tunggakan mencapai lebih dari 8,5 miliar rupiah. Nah, dalam video tersebut ini adalah contoh bagaimana dalam pemungutan pajak ini ada namanya perlawanan pasif ya, merupakan hambatan di mana hambatan tersebut bukan merupakan inisiatif dari wajib pajak sendiri, melainkan karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Di mana hambatan tersebut bisa jadi berasal dari struktur ekonomi, lemahnya pengawasan pajak, dan teknik pemungutan pajak yang rumit. Kemudian, selain perlawanan pasif juga ada perlawanan aktif, di mana perlawanan aktif ini hambatan yang merupakan inisiatif dari wajib pajak dengan tujuan mengurangi pajak. Ada dua jenis, yaitu yang tidak melanggar hukum atau undang-undang atau disebut tax avoidance. Contohnya yaitu menghindari pajak progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor dengan cara mengatasnamakan orang lain, memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Yang kedua yaitu dengan melanggar hukum yang disebut dengan tax evasion. Contohnya penyelundupan. Kita simak video berikut ini. Teka-teki mobil mewah Akhil Mokhtar yang kita KPK atas nama supirnya akhirnya terungkap. Akhil sengaja membeli mobil itu atas nama Daryono untuk menghindari pajak progresif. Menurut pengacara Akhil, Oto Hasibuan, Akhil tidak ingin dihukumi dengan pajak progresif, sehingga dia membeli mobil Mercedes-Benz R350 atas nama supirnya Daryono. Pajak progresif adalah pajak yang dikenakan terhadap pemilik mobil yang telah memiliki lebih dari satu mobil. Pajak ini dikenakan ketika orang itu membeli mobil kedua, ketiga, dan seterusnya. Kebijakan ini diterapkan pemerintah untuk mengendalikan pembelian mobil. Beberapa waktu lalu KPK menyita 3 mobil dan surat berharga senilai lebih dari 2 miliar dari rumah Akhil Mokhtar. Barang-barang itu sudah disita KPK untuk digunakan sebagai bukti dalam penyidikan kasus ini. Dengan ditemukannya barang-barang itu, Akhil pun terancam dijerat juga dengan pasal tindak pidana pencucian uang oleh KPK. Nah, ini ya tantangan pasif maupun aktif ya di dalam pemungutan pajak ya. Perlawanan-perlawanan ini sangat banyak kita temukan dalam kehidupan kita ya, sehingga pada saat ini pemungutan pajak di negara kita memang belum optimal. Kemudian alur administrasi perpajakan di Indonesia. Nah, ini ya berikut alur pembayaran dan pelaporan pajak. Ketentuan formal maupun material perpajakan ini tentunya diatur di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, di mana alur administrasi kewajiban maupun hak wajib pajak adalah yang pertama, jika sudah memenuhi persyaratan maka wajib pajak harus mendaftarkan diri ya sebagai wajib pajak dengan memperoleh nomor NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Kemudian setelah mendapatkan nomor NPWP,
Wajib pajak menghitung besarnya pajak terutang. Setelah itu, memotong atau memungut pajak pihak lain, melakukan pembayaran atas pajak yang terutang atau atas pajak yang telah dipotong atau dipungut, kemudian melaporkan pajak yang terutang, kemudian menyelenggarakan pembukuan dan kewajiban sebagai wajib pajak apabila yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan pajak, kemudian meminta kembali lebih bayar pembayaran pajak, pengajuan pembetulan ketetapan pajak, mengajukan keberatan atau banding atas ketetapan pajak, mengajukan pengurangan penghapusan sanksi administratif, pengajuan pembatalan ketetapan pajak, dan mengajukan penghapusan NPWP. Ini kalau diperlukan ya, penghapusan NPWP ya. Contohnya misalnya ada seorang istri yang ingin bergabung NPWP-nya dengan suaminya, maka ini bisa dilakukan penghapusan NPWP oleh sang istri kemudian digabungkan kepada sang suaminya. Nah ini ya, kalian juga dapat melihat bagian berikut ini. Berikut proses administrasi perpajakan. Nah, yang pertama ini ada namanya SPT atau surat pemberitahuan tahunan, yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perpajakan. Nah ini ya, ini biasanya diisi oleh wajib pajak ya, kemudian dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak paling tidak setahun sekali ya untuk pajak penghasilan ya, atau PPh 21. Kemudian ada namanya surat ketetapan pajak ya, SKP, yaitu ini ya, kalau SKP ini biasanya diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak di mana terbatas kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh kesalahan dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang justru tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Kemudian ada namanya restitusi pajak, di mana restitusi ini adalah permohonan dari wajib pajak ya kepada negara untuk dilakukan pengembalian ya, pengembalian pembayaran atas pajak yang telah diberikan, biasanya memang karena adanya kelebihan pembayaran pajak. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pemungutan. Nah, di Indonesia ya, ini ada 3 sistem pemungutan pajak ya. Ada official assessment system, self assessment system, dan withholding system. Nah, yang pertama kita bahas dulu official assessment system, di mana sistem pemungutan pajak ini ya memberikan wewenang kepada pemerintah atau petugas pajak ya yang disebut dengan fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Contohnya yang dilakukan pada pemungutan PBB atau pajak bumi dan bangunan. Kemudian ada self assessment system. Ya, ini sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang dan kepercayaan serta tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri ya, kemudian membayarkan dan melaporkan, sehingga wajib pajak ini dapat menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Nah, ini ya, makanya biasanya wajib pajak ini akan mengisi SPT tadi, kemudian melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, contohnya ada di dalam pemungutan dari pajak penghasilan, BPH perorangan atau badan usaha. Selanjutnya yaitu withholding system ya, di mana sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga. Nah, ini ya, jadi orang lain selain fiskus maupun wajib pajak ya, untuk memotong atau memungut dan menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Contohnya pemotongan pajak penghasilan karyawan oleh perusahaan ya, di dalam BPH pasal 21. Kemudian di sini yang terakhir ada jenis-jenis pajak. Nah, perhatikan terlebih dahulu ya video berikut ini.
Baik, jadi jenis-jenis pajak ini ada berdasarkan sistem pemungutannya, berdasarkan lembaga pemungutnya, dan berdasarkan sifatnya. Untuk pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar sendiri ya oleh subjek pajak atau wajib pajak dan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain atau orang ketiga. Nah ini ya, kemudian dikenakan secara berulang-ulang secara periodik berdasarkan suatu SKP. Contohnya adalah dalam pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan pajak atas bunga atau dividen. Kemudian ada yang namanya pajak tidak langsung, di mana untuk membayarkan pajak ini ya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau pihak lain. Di mana ini dapat dilakukan contohnya di dalam pajak penjualan ya atau PPN ya. Kita dapat melihat pajak pertambahan nilai ini dilakukan oleh pihak ketiga juga. Kemudian bea materai dan bea lelang. Kemudian berdasarkan lembaga pemungutnya, ada yang dinamakan dengan pajak pusat atau pajak negara, di mana yang memungut dilakukan oleh pemerintah pusat ya, yaitu oleh Dirjen Pajak. Hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga negara ya. Yang termasuk pajak pusat contohnya adalah PPh, PPN, pajak bumi dan bangunan P3 ya. Kemudian pajak ekspor dan bea materai. Kemudian ada namanya pajak daerah, di mana pajak daerah ini dipungut oleh pemerintah daerah. Ada daerah tingkat 1 yaitu provinsi dan daerah tingkat 2 atau kabupaten kota. Hasilnya tentunya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Nah, yang termasuk dalam pajak daerah ini ya contohnya ada pajak pertunjukan, pajak reklame, pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama serta PPB dengan jenis P2. Kemudian berdasar sifatnya. Nah, ini ada namanya pajak subjektif, yaitu pajak yang pemungutannya sangat memperhatikan kemampuan dan keadaan pribadi wajib pajak. Contohnya apakah dia sudah kawin ya atau belum, kemudian apakah ada tanggungannya atau tidak ya, kemudian status perekonomiannya. Contohnya yaitu pajak penghasilan. Kemudian ada pajak objektif. Nah, ini pemungutannya berdasarkan objek pajaknya, bisa berupa benda atau keadaan atau peristiwa. Nah ini ya, contohnya yaitu PPN, pajak pertambahan nilai, dan PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan demikian, seluruh materi perpajakan telah kita pelajari bersama-sama. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.